Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hiya 'azamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-wafi bi ahdi sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli wa sallim wa hadza nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi karim. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Isma' qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansarakum fid dini fa alaykumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Sadaqallah. Bapak-bapak kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, segenap puji syukur kita untuk Allah. Hari ini Allah masih berikan kesehatan, berikut kesempatan kepada kita untuk menunaikan sebuah rangkaian ibadah salat Jumat berjamaah. Dari Jumat yang kemarin sampai datang kembali Jumat hari ini, Allah terima seluruh rangkaian ibadah kita, dibalasi dengan pahala yang melipat ganda hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohon kepada Allah kiranya disampaikan buat Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Surah yang kita bacakan tadi surat Al-Anfal ayat ke-72. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu wahajaru, mereka berhijrah, wajahadu, mereka berjihad, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta bahkan juga jiwa, fi sabilillah, di jalan Allah. Wallazina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'din. Mereka yang hijrah itu, mereka yang berjihad itu, mereka saling bantu satu sama lain. Wallazina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru. Dan adapun mereka yang mengaku-ngaku juga beriman, ma lakum min walayatihim, tidak ada kewajibanmu sedikit pun membantu atau menolong untuk mereka, hatta yuhajiru, sampai mereka berhijrah. Ayat ini bukan untuk berlaku untuk kafir gitu. Kalau murni kafir, teridentifikasi langsung hubungannya dengan tauhid. Kafir tertutup, menutup diri, dia dapat hidayah, berpindah ke sunnatullah, dinul Islam, hijrah. Hijrah sistem. Hijrah gitu. Namun ini dia telah beriman. Wallazina amanu, udah beriman, tapi tidak mau berhijrah, tidak mau berjihad. Malakum min walayatihim, kalimatnya ada dua. Layatihim artinya sedikit pun tidak ada perwalian, tidak pertolongan untuk mereka. Kapan baru ada? Hatta yuhajiru, sampai dia sependapat, sampai dia satu aturan, sampai dia dengan kita dengan satu sistem. Insya Allah beberapa menit ke depan kita akan bahas tentang proses tauhid ini dengan kaitannya dengan akidah, akidah yang kaitannya dengan jihad, yang kaitannya dengan hijrah. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang diibadahi, tidak ada yang wajib disembah. Disebut dengan kajian ilmu kalamnya disebut dengan nafi, penafian. Dalam rukunnya disebut dengan an-nafyu. Ilayahnya seperti dari arkanul Islam, 5 dari rukun Islam, mulai dari tauhid, sholat, puasa, zakat, haji atau umroh. Haji umroh dia punya syarat dan punya rukun, tidak bertempat dan tidak pas syarat dan rukunnya, batal hajinya, batal umroh. Begitupun dengan zakat, dia ada syaratnya dan ada rukunnya, tidak tepat, batal zakat. Puasa juga seperti itu. Sholat dia juga punya syarat dan punya rukun, tidak ikut dan tidak sertakan syarat rukunnya, batal sholatnya.
Begitu pun dengan tauhid, dia ada syarat dan ada rukunnya. Salah satu rukunnya tadi adalah an-nafyu, menafikan, mentiadakan. Illallah, baru menetapkan, menisbatkan. Ini adalah rukun yang kedua, menetapkan hanya Allah sajalah yang diibadahi. Nanti dia mengalir kepada seluruh kehidupan. Tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Tidak ada yang mengkayakan, tidak ada yang memiskinkan kecuali yang mengkayakan Allah. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali yang menyakitkan adalah Allah. Tak ada yang membuat seseorang bahagia atau galau kecuali semuanya adalah Allah. Semuanya menafikan, kemudian menetapkan hanya satu, Allah sajalah yang terakhir. Inilah yang akan kita bahas beberapa menit ke depan. Kemarin saja Pak, mungkin hari ini masih bergulir. Hampir-hampir saja sejenis makhluk yang tidak bisa ditatap oleh mata telanjang kita bisa-bisa menggugurkan tauhid yang ada di dalam cengkraman dada kita. Taruhlah kemarin kita baca dengan corona, virus corona. Terganggu enggak kira-kira dengan yang 5 ini? Kita cek aja, mulai dari yang terakhir, haji atau umroh. Untuk haji kemarin telah ditunda, dan sampai hari ini belum ada jawaban akan bergulir kembali. Dan bahkan Indonesia termasuk salah satu dari 20 negara yang tidak diizinkan masuk ke Arab Saudi. Untuk ini, bagaimana dengan umroh? Umroh, Masya Allah Pak. Pertama dulu, bulan Februari yang sudah terlanjur berangkat dan sampai di Jeddah, keluar pengumuman khusus Indonesia tidak boleh masuk ke tanah Haramain. Akhirnya pulang. Itu berapa jumlahnya semuanya? 9 kloter, jumlahnya ribuan orang. Dan sampai hari ini mereka bertanya-tanya, Ustaz, bagaimana nasib kami Ustaz? Hilang dak piti kami? Atau bisa ndak kami berangkat bisu balik? Atau kami bayar ulang? Sampai hari ini masih bertanya-tanya. Dan jawabannya variasi menurut dengan travelnya masing-masing. Bahkan ada yang menyatakan, kenapa lah berangkat lebih piti Pak? Kenapa berangkat tidak sampai disubsidi nanti separuh? Dan bahkan ada yang menyampaikan, ulangi kembali daftar dari start awal. Masya Allah, gagal pertama itu, Februari itu. Kemudian bergulir 6 Desember kemarin boleh kembali umroh kan? Berangkat. Tapi biayanya 2 kali lipat. Yang paket 10 hari saja bisa mencapai 30 sampai 35 juta. Bahkan ada yang 40 juta. Tapi emosinya orang-orang Islam, kami tidak peduli je piti Ustaz. Kami tidak apa-apa tentang keuangan, yang penting berangkat. Apa yang terjadi? Jalan. Ternyata proses keberangkatan tak ada langsung yang kita dari Padang yang langsung ke Madinah atau ke Jeddah. Artinya dari Dharmasraya, dari Sijunjung harus ke Jakarta dulu. Habis 1 hari. Dari Jakarta terbang ke Jeddah berapa jam? 9 jam. Udah 2 hari kan? Hari ketiga nunggu hasilnya, ditunggu dulu swab. Swab dulu. Kapan berangkatnya? Harus diisolasi. Negatif atau tidak, dia menunggu 3 hari. Udah berapa hari yang habis? 5. Hari ke-6 baru keluar hasilnya, positif atau negatif. Andaikan dia positif, baru boleh masuk ke Al-Haramain, baru masuk ke kota Mekah, baru dia ihram, baru dia tawaf, sa'i dan tahallul. Bagi jamaah kita yang kebetulan mereka adalah positif, mereka harus isolasi dulu 1 pekan. Paketnya berapa tadi? Paketnya hanya 10 hari. Udah habis 12 hari. Akhirnya pulang lagi. Udah 2. Yang ketiga, boleh umroh. Tapi pengumumannya adalah untuk khusus umur 18 sampai 50 tahun. Kecewa jemaah kita. Kecewa masyarakat. Untuk pegawai negeri, mereka rata-rata adalah ambil bagiannya kalau pensiun. Kalau dia fungsional, pensiunnya 60. Kalau dia struktural, pensiunnya di 8.
taruhlah uang taspennya nanti kumpul 50 atau sampai 80 juta atau 90 juta tergantung pengabdiannya. Tapi kalaupun dia uangnya banyak, cara akomodasi dia cukup, fisiknya sehat, badannya bugar, tak ada sesuatu yang mengimbanginya, tapi umurnya lewat dari 50, jadi tidak berangkat. Tidak. Protes kan? Lanjut kepada aturan yang berikutnya, dibolehkan umroh umur 18 sampai 60 tahun. Jalan itu. Kemarin lanjut lagi. Apa yang kemarin? Ini yang terbaru. Boleh dia umroh berapapun paketnya, 10, 12 atau lebih dari itu. Tapi dia dari hotelnya untuk menuju ke Ka'bah diperbolehkan hanya 1 kali semasa umroh. Taruhlah dia di Mekahnya ada 5 hari. Taruhlah di Madinahnya ada 5 hari. Dia boleh hanya ke Ka'bah 1 kali. Siapa saja yang mau nekat mencuri-curi star, coba-coba aja untuk lewat. Barangkali tidak ada yang tahu bagaimana kalau ditangkap. Itu yang ditangkap bukan anggotanya, tapi justru adalah mutawifnya. Bukan hanya sekedar ditangkap, dia bayar denda dan bahkan lebih dari itu. Masya Allah, rusak Pak. Oleh karena itu kita sampaikan hari ini, virus corona yang tidak bisa ditatap saking kecilnya semestinya membuat betapa besarnya akidah ini, yakinnya kepada Allah. Banyak uang, punya waktu, kekar badannya, ototnya kuat, tak ada yang menghalangi. Kalau Allah tidak berkehendak untuk menginginkan sebagai tamunya, semuanya tertunda. Ini tauhid Pak. Oleh karena itu bagi bapak-bapak yang udah punya dana, walaupun tidak punya apa-apa, mulai hari ini berniatlah. Toh berniat tidak mengandung dengan uang, tidak tersangkut dengan waktu, dan tidak tersangkut dengan keaktifan kita. Berniatlah untuk haji, berniatlah untuk umroh. Masalah gagal Allah penentu. Yang keempat, zakat. Kemarin kita diskusi gitu sama majelis yang mengolah tentang zakat. Zakat secara besarnya ada 2, zakat mal, zakat naf. Justru yang sangat gencar pembahasannya tentang zakat profesi. Ada jemaah yang protes ke kita. Kalau orang dagang tak dihitung modal, dihitung untung, keluarkan nanti. Yang dagang emas, hasil tambang, semuanya, hasil pertanian jelas. Bagaimana dengan pegawai seperti kami, pegawai negeri, golongan 3A, diangkat dengan gaji pokok 3 juta, taruhlah semuanya tambah-tambah dengan fungsi dan tunjangan yang lain, dia mendapatkan 4 juta. Tetapi dia dalam keadaan berhutang. Pemerintah apa kebijakannya? Tarik gaji poolnya, keluarkan persentasenya 2,5% dari gaji pool. Apakah itu bukan zalim? Nyoba utang. Bukankah aturannya udah baku, haul, nisab 1 tahun cukup nisab? Kita abaikan ini. Tapi yang jelas bukan hanya untuk itu saja. Zakat otomatis kemarin gratis turun. Dan bahkan ada rumah Allah, bahkan ada masjid yang tidak bisa membiayai biaya operasionalnya setiap pekannya karena tidak ada uang masuk. Yang ketiga, tentang asyam, tentang puasa. Alhamdulillah kalau kita di sini mungkin jalan kemarin. Daerah kami karena zona merah, jangankan untuk sholat tarawih, masjidnya digembok. Tapi ada yang ngotot, ayo kita sholat, tidak apa-apa lah, curi-curi setelah. Akhirnya apa yang terjadi? Tetap dilanjutkan sholat tarawihnya, matinya lampunya dimatikan, masuknya tidak lewat pintu, masuknya lewat jendela, kemudian suaranya dikecil-kecilkan. Masya Allah, lebih parah kita beribadah daripada perampok Pak. Aneh kan? Kalau ibadah ritual saja sudah dibatasi, bagaimana tentang ekonomi?
bagaimana tentang politik, bagaimana tentang yang lain-lain. Ini menyangkut akidah. Akan kedepannya akan diinjak-injak ini. Saya tidak penentang pemerintah karena saya bahagian dari anggota pemerintah. Pakai masker, saya ikutilah masker. Apa-apa, bagus secara kesehatan. Paling tidak melindungi dirinya, yang kedua melindungi orang yang sekitarnya. Masjid tidak boleh pakai sejadah, oke lah, karena di rumah masing-masing ada sejadah. Bawa sejadah masing-masing. Paling tidak dia punya akomodasi untuk keluarganya, satu orang, satu sajadah. Menguntungkan apa tidak? Untung. Bagus malah. Artinya dia udah punya alat peraga. Sebagai saksi nanti persaksian dia sholat di masjid, ini sajadahnya. Boleh diangkat kesaksian kepada Allah nanti. Kalaupun sajadahnya tidak bisa ngomong, tapi amalnya bisa bicara. Insya Allah. Tapi untuk jarak 1 meter, 10 dari tatanan wahyu yang Allah turunkan kepada sahabat, kepada nabinya, kepada Jibril. Tingkatan pertamanya adalah berbicara langsung kepada Nabi Musa, kepada nabi-nabi yang lain, termasuk kepada Nabi Muhammad. Kalau untuk Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Kallama dimasdarkan kembali, artinya tak ada pengecualian, tak akan pernah berhenti, dan tidak boleh ditafsir dan tidak boleh dibatalkan bahwa Allah berbicara langsung kepada Musa. Itu tidak ada yang membatalkan kecuali Allah lagi. Lalu bagaimana dengan sholat? Institusi sholat dari mana? Langsung apa tidak? Untuk haji, umrah, Allah sampaikan kepada Jibril. Jibril transferkan kepada Nabi. Untuk zakat, Allah, Jibril, Nabi. Untuk puasa, Allah, Jibril, Nabi. Untuk tauhid, Allah, Jibril, Nabi. Untuk sholat, langsung kan? Kok baso bentong-entong awak, Pak? Ada Pak Lurah, ada Pak RT, ada Pak PRW, ada RT. Pak Lurahnya mengeluarkan sebuah pengumuman atau sebuah peraturan. Jamaah Masjid Raya Kamang Baru wajib goro dalam 1 pekannya sekali. Hari Ahad cuma 2 jam setelah selesai sholat subuh. Luar, goro. Ada masyarakat yang tidak berkeinginan dengan goro itu. Dia provokasi PRT-nya. PRT, kita protes lah. Masa goro setiap hari Ahad? Itu jam kerja saya. Dibikin lagi surat oleh PRT. Kami tidak mau goro. Batalkah surat yang dibikin oleh Pak Lurah dengan yang diajukan oleh RRT? Institusi sholat dari Allah langsung ke Nabi. Tak ada yang bisa membatalkan dengan jarak 1 meter itu, kecuali Allah sendiri yang merubahnya. Itu tingkatan wahyu yang pertama itu. Yang kedua lewat mimpi, yang ketiga lewat pemahaman, yang ketiga lewat bisikan, dan seterusnya. Saya tidak menentang anggota MUI, saya tidak menentang pemerintah. Tapi jangan dikira dengan berjarak 1 meter virus itu tidak pindah. Bahkan ada orang yang terselubung dan tersembunyi di tempat tertentu. Kok bisa karena virus? Darmasraya, Pak, Lubuk Labu, negeri yang paling jauh batasan antara selatan dengan Darmasraya. Tak pernah ditempuh roda, tak pernah ditempuh oleh mobil. Keluar gurunya, corona. Di mana itu? Kalau Allah berkehendak, la yaqdirullah syai'an illa al-hikmah. Allah tak akan mungkin mentakdirkan segala sesuatu kecuali ada hikmah di belakangnya. Yakini sajalah. Tapi yang paling penting, tak ada yang mampu merubah aturan Allah kecuali Allah sendiri kembali yang merubahnya. Istighfarlah. Lalu dengan tauhid yang terakhir, rusak tak tauhid gara-garanya kepatang, Pak? Rusak, Masya Allah. Apa? Coronanya tidak berbahaya, tapi hukum sosialnya, Masya Allah. Kita tidak bercerita orang lain. Saya keluarga saya sendiri. Diumumkan di Masjid Palangki bahwa saya, keluarga saya kena corona. Apa yang didapatkan? Berjarak. Nampak jauh. Pelanjau aja udah orang bibitiar. Dan bahkan orang terbius. Kalau corona nanti mati. Masya Allah.
Allah telah tetapkan sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun sesuatu yang akan menimpa kepada kita itu telah tertulis. Kok kamu mati di corona? Mati. Kok kau tidak? Tidak. Karena corona bukan mematikan. Dan bahkan saya sendiri, saya ambil orang tua saya langsung, mertua saya langsung dari rumah sakit. Saya yang terapi. Insya Allah nanti bapak-bapak kalau hadir malam nanti insya Allah kita bagikan bagaimana cara menterapinya. Bukan untuk orang lain tapi untuk diri sendiri. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Oleh karena itu terakhir janganlah muncul ketakutan yang berkelebihan kepada makhluk sampai hilang ketakutan kepada Allah. Siapa yang takutnya mutlak hanya kepada Allah akan membuat takut yang di bumi dan di langit kepadanya. Tapi siapa yang tidak takut kepada Allah, justru dia akan dipertakuti oleh dunia yang fana ini. Dunia ini hanya menipu. Sementara kita manusia. Manusia bahasa Indonesia sering dibacakan dengan insan, asal katanya nisyan, artinya pelupa. Coba dibandingkan, bagaimana jika penipu bergabung dengan yang pelupa, siapa yang tumbang? Padahal kita udah diilhami oleh Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau udah diberikan dua langsung, fujur, fajar. Fujur kemaksiatan dosa digiring oleh iblis atau setan laknatullah. Fajar atau takwa digiring oleh malaikat. Tinggal memastikan diri kita saja kemana kita lebih akrabnya, kepada malaikat atau kepada iblisnya. Istastaghisuna rabbakum fastajaba anni mumiddukum bi alfin minal malaika murdifin. Allah sampaikan dalam surah Al-Anfal, kalau kalian bermohon kepadaku, akan kukabulkan permohonan kalian, bahkan aku berikan kalian bantuan bi alfin minal malaikati murdifin. Allah senantiasa turunkan pasukan 1000 malaikat yang datangnya silih berganti. Satu malaikat tak akan imbang dengan sedunianya iblis. Pertanyaannya sekarang, adakah kita berbahagian kepada yang malaikat ini? Ini adanya di majelis, ini adanya di kajian, ini adanya di suara resmi. Insyaallah semuanya kita bangkitkan kembali semangat tauhid kita. Jangan lemahlah ibadah ini. Apalagi ini enggak lama lagi kita mau Ramadan, kita ramaikan kembali masjid. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita nanti kembali meriah, kembali ada siarnya, diterima oleh Allah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Fattabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa hazan nabil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi karim. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Isma' qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya rabbana nas'aluka isyatan naqiyah wa maitatan sawiyyah wa maradda ghairu musib wala badin. Allahumma ya rabbana wa na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis